Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke FVUs. Ini Ibu menjelaskan langkah-langkah di dalam FVUs-nya ya. Kalau apa namanya untuk mempersingkat waktu, karena tadi Ibu menjelaskan langkah-langkah di FVUs, tapi ternyata tampilan FVUs-nya nggak muncul. Ibu baru cek setelah videonya selesai. Tapi untuk pembacaan hasilnya, teman-teman bisa lihat dari apa video yang sebelumnya ya untuk pembacaan hasilnya. Kalau untuk apa namanya cara memakai FViews-nya, Ibu akan tampilkan lagi supaya FViews-nya kelihatan. Ini kita sudah ada di dalam tampilan FViews. Teman-teman tadi sudah siapkan data yang untuk FViews ya, yang terpisah. Data untuk FViews-nya sudah terpisah. Kita tinggal klik file, lalu import, import, import from file, sampai salah tuh. Import from file, lalu pilih dokumen yang tadi teman-teman mau olah. Ini tadi data untuk FViews. Kita masukkan, open, ya. Kita next lagi. Kita next lagi, tidak perlu ada yang diubah di sini. Kita next lagi, ini juga tidak perlu. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah pastikan ininya bentuknya adalah date panel ya. Kalau sudah date panel, kita boleh finish. Oke, ini link imported series, yes, kita pilih masukkan. Nah, ini datanya, work file datanya itu sudah muncul. X1, X2, lalu Y-nya sudah muncul. Nah, tadi untuk yang pertama, ya, kita ulang lagi karena tadi ternyata layarnya tidak terlihat, ya. Mana tadi? Dimulai dari statistik deskriptif, ya. Analisis statistik deskriptifnya ini bisa dilihat dari sini. Jadi, teman-teman ya bisa masuk ke quick series statistik, maaf, grup statistik, lalu deskriptif statistik, lalu common sample. Ini untuk uji statistik deskriptif ya. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah variabelnya yaitu Y, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Ini tinggal klik OK. Lalu muncul. Jangan lupa kita simpan dengan cara freeze. Lalu kita beri nama. Ini adalah deskriptif misalnya. Ya. Kita klik OK supaya namanya sudah ada deskriptif dan muncul di bagian sini. Jadi kalau kita lupa copy pun kita bisa lihat lagi di sini. Nah, terus kita copy ya, kita blok semua tabelnya, lalu kita copy. Kopinya pilih yang as display atau sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Kita OK, copy ya. Lalu kita paste di dalam kertas kerjanya kita. Ya, kita paste di sini. Ya, boleh kita pastenya menggunakan ini atau boleh kita menggunakan gambar. Ya, Ibu lebih suka menggunakan gambar seperti ini jadi lebih rapih tampilannya. Ya, Ibu contohin kalau pakai gambar, tinggal klik di sini, klik copy, ya, pas display text, oke. Lalu pastenya itu pakai paste picture, ya. Jadi bisa ngambil di sini nih, paste, nah ini, picture, ya, paste picture. Jadi rapih tabelnya. Kalau menggunakan paste yang biasa, tabelnya biasanya berantakan dan itu makan waktu untuk ngerapihin lagi. Oke, ini caranya untuk analisis statistik deskriptif. Ya, ini boleh di close saja karena kita sudah simpan deskriptifnya. Lalu yang selanjutnya kita melakukan model regresi data panel, gimana cara cari common effect. Ya, cari common effect kita ambil dari sini. Quick estimate equation, kita masukkan estimate-nya, ya, jangan lupa masukkan C. Jadi variabel Y lalu C itu menandakan dia adalah estimate equation, ya. Lalu masukkan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, ya. Y, C, X1, X2, X3, dan X6, kita klik OK.
Ya, ini muncul, ini namanya common effect. Kita pastikannya, lihat estimate-nya, lihat panel option-nya. Kalau ini non, no wake, ordinary, itu pasti common. Ya, kita klik OK, jangan lupa kita simpan, kita namai CHEM. Kita klik OK, ya. Lalu bisa kita copy untuk kita pindahkan ke kertas kerja kita di Word file tadi. Ya, kertas kerja di Word file-nya kita pastekan sesuai dengan apa adanya yang ada di Evius tadi. Sudah muncul hasilnya, lalu kita lanjut ke model selanjutnya yaitu adalah FEM. Gimana caranya model FEM? Kita masuk ke estimate equation. Ini yang tadi ya, tabel CHEM, ini boleh di-close. Ini yang equation, kita lanjutkan estimate-nya ganti fix. Ya, di cross section-nya, panel option, cross section-nya ganti fix untuk mendapatkan fix effect model. Ini sama, kita simpan lagi, kita freeze lagi, kita name menjadi FEM, ya. Lalu kita copy, kita masukkan di dalam sini, ya. Jadi ini udah muncul ya, karena tadi udah Ibu copy, cuman nggak kerekam aja. Ya, jadi masukkan ke sini, ke fix effect model, ya. Sudah masuk ke fix effect model, sudah kita paste, lalu kita lanjutkan ke model yang ketiga, yaitu random effect model. Ya, ini tadi tabel FEM-nya sudah kesimpan, kita tinggal close. Nah, karena kita butuh random effect model, kita masuk ke estimate lagi. Panel option-nya kita ganti random. Nah, udah kita ganti random, kita klik OK. Sudah kita klik OK muncul, jangan lupa kita simpan, kita freeze, name-nya ganti rem, kita sudah tahu bentuk remnya seperti apa, dan kita copy, jangan lupa. Setelah kita copy, as display, OK, lalu kita paste ke kertas kerja kita yang ada di Word, munculnya seperti ini, ya, paste apa adanya saja. Sudah dipaste apa adanya, muncul apa adanya, kita masuk ke selanjutnya ke uji pemilihan modelnya. Jadi dari 3 uji model tadi, CHEM, FEM, dan REM, kita harus uji nih mana yang paling cocok. Ya, yang pertama ada uji Chow. Ibu akan kasih lihat bagaimana caranya uji Chow. Ini tabel remnya kita tutup dulu. Uji Chow ini equation-nya kita tutup dulu ya. Nah, kita mulai dari awal karena tadi cuman ngambil apa namanya? Cuman ngambil modelnya aja. Kita mulai dari awal equation-nya, kita klik quick estimate equation ya. Ini Y, C, X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 ya. Jangan lupa panel option-nya kita cek. Kita mau bikin common effect dulu yang pertama. Oke. Common effect-nya sudah muncul. Sudah muncul, kita langsung bikin fix effect di tempat yang sama. Ya, fix effect. Habis common effect-nya sudah dibuka, fix effect-nya dibuka. Pastikan jendelanya adalah jendela equation, bukan jendela tabel. Ya, atau jendela workfile, harus equation untuk dilihat. Kita mau melakukan uji Chow, maka kita klik view. Kalau tampilannya sudah fix effect, kita langsung view, masuk ke fix random effect testing, lalu pilih redundant fix effect likelihood ratio. Ya, sudah muncul. Jangan lupa kita freeze, kita simpan, kita beri nama uji Chow. Nah, ini adalah hasilnya uji Chow. Lalu kita copy. Mana yang perlu kita copy keseluruhan? Untuk lampiran kita butuh keseluruhan, tapi untuk apa namanya? Untuk baca data kita tidak perlu keseluruhan tabelnya. Kita masuk dulu ya ke kertas kerja kita yang di Word. Nah, kertas kerja kita yang di Word ini kita sudah copy tadi, sudah paste tadi hasil CHEM-nya. Nah, uji Chow ini membandingkan antara model CHEM dengan model FEM, ya. Dan ketentuannya adalah jika nilai probabilitasnya di bawah 0,05, maka model yang terpilih adalah FEM. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka model yang terpilih adalah CHEM. Bagian mana yang harus dilihat? Bagian probabilitas cross-section-nya.
bagian sini yang Ibu tandain kuning ya, di 0,0288. Ya, di 0, karena ini di bawah 0,05, maka yang terpilih adalah modelnya FEM. Oke? Karena yang terpilih modelnya FEM, kita harus lanjutkan ke uji kedua, yaitu uji Hausman. Kalau yang kepilih CEM, kita nggak perlu uji Hausman. Kita langsung uji LM aja, uji Lagrange multiplier. Ya, nah ini ada uji Hausman, ada uji Lagrange multiplier. Oke, kita lanjut ke uji Hausman adalah membandingkan FEM dengan REM. FEM dengan REM, gimana caranya nih uji Hausman? Kita masuk lagi ke estimate tadi. Ini yang tabel ini kita tutup dulu. Kita balik ke equation yang tadi. Karena kita mau membandingkan FEM dengan REM, ini tampilan tadi harus kita ubah menjadi REM dulu. Panel option-nya kita ganti REM. Ya, kita klik OK, sudah muncul REM-nya. Baru kita bisa lakukan pengujian view fix effect Hausman test. Pick random effect testing, masuk ke correlate random effect Hausman test, kita klik. Hasilnya jangan lupa kita freeze, lalu kita simpan Hausman ya. Lalu kita copy menjadi menjadi data yang akan kita baca di sini. Ya. Sudah kita ambil, kita paste ke Word kita. Lalu kita cek cross section randomnya. Ini 0,3781. Kita baca syaratnya di sini. Di bawah atau di atas 0,5? Di atas ya. Karena ini di atas 0,05, maka yang terpilih modelnya adalah REM. Karena model yang terpilih adalah REM, maka kita harus lanjutkan ke uji LM. Ya. Kalau uji ini ada ketentuan khusus, jika hasil uji Chow dengan uji Hausman konsisten hasilnya, maka uji LM tidak perlu dilakukan. Ya, karena dia nggak konsisten tadi, maka kita harus lakuin uji LM. Kita masuk ke Fuse lagi, kita tutup yang ini, uji LM-nya jangan lupa kita balikin dulu ke common effect, estimate equation-nya, lalu kita view, kita masuk ke fix random effect testing, masuk Lagrange multiplier. Inilah hasilnya yang harus kita copy. Jangan lupa di freeze, kita kasih nama uji LM. Ya, kita copy, jangan lupa kita masukkan ke kertas kerja kita yang ada di Word, kita masukkan, kita paste. Bagian yang harus kita lihat adalah di bagian Bruce-Pagan, probabilitas cross-section. Bruce-Pagannya adalah 0,15, di mana itu lebih besar daripada 0,05, maka model yang terpilih adalah CHAM. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah REM. Oke, jangan lupa dibuat kesimpulannya ya. Kesimpulan dari uji pemilihan model adalah Common Effect Model atau CEM. Maka analisis regresi data panel yang akan kita gunakan menggunakan CEM ya. Jadi semua data ke belakang, uji asumsi klasiknya, uji T, uji F, uji hipotesis semua menggunakan CEM atau Common Effect Model sesuai dengan yang model terpilih saja. Nah, tabel ini dapat dari mana? Analisis data panel. Kita buka Fuse-nya. Ya. Kita tutup dulu estimate equation-nya karena kita belum butuh. Kita buka CEM. Karena yang terpilih tadi CEM. Ya. Yang kita copy hanya tabel ini. Dari 8 sampai 18. Ya. Kita copy. Kita paste ke tempat ini. Ya. Pastinya paste picture tentunya biar rapi. Kalau nggak paste picture nanti berantakan. Ada tabel-tabelnya gitu. Oke. Terus ini adalah persamaan regresi data panelnya Anda ya 0,01. Ini diambil dari koefisien korelasinya ya. Kalau Ibu boleh tandain. Ini dari sini sampai sini. Nah. Ya.
Ini adalah Y sama dengan 0,100930, 0,101446, segala macam, sampai dengan X6 ya. Ini tanda bacanya itu mengikuti dari koefisiennya. Kalau dia minus berarti dia minus, kalau dia plus berarti dia plus gitu ya. Oke, selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik. Tentu saja menggunakan CEM ya, karena yang terpilih adalah CEM. Yang pertama ada uji normalitas. Kita masuk di uji normalitas, kita tutup dulu, kita masukkan lagi estimate equation-nya. Y, C, X1, X2, X3, ini disesuaikan dengan variabelnya teman-teman ya. Kalau cuma sampai X4 ya cuma sampai X4. Kalau cuma sampai X3 ya X3. Panel optionnya jangan lupa diganti. Kalau teman-teman model yang terpilih bukan CEM berarti harus disesuaikan. Apakah fix atau random. Karena ini yang menjadi contoh modelnya adalah CEM berarti cross sectionnya tetap non dan periodnya juga non. Klik OK. Sudah muncul CEM-nya. Kita mau uji normalitas. Kita masuk ke view residual diagnostik, histogram, normality test. Ini adalah hasil uji normalitas. Jangan lupa disimpan normalitasnya. Ya, normalitasnya sudah disimpan, sudah dinamai, kita tinggal copy. Kalau tidak ada tabelnya tadi, kita tinggal Ctrl A, copy, Ctrl A lalu Ctrl C ya, lalu kita paste gambarnya ke sini. Yang dilihat adalah bagian probability-nya, di mana di sini adalah probability-nya 0,311641. Di sini ketentuannya probability-nya harus di atas 0,05, baru dikatakan berdistribusi normal. Kalau dia di bawah 0,05, berarti datanya harus ditransformasi. Ya, kalau teman-teman ada normalitasnya nanti yang nggak normal, kita bahas di video atau di apa namanya, di penjelasan selanjutnya ya. Kita pakai yang normal dulu. Selanjutnya ada uji multikolonialitas, itu ngambilnya dari mana? Uji multikolonialitas ngambilnya dari sini. Dari ini dihapus dulu ya. Dari quick. Lalu grup statistik, masuk di correlation, ambil di Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi masukkan semua variabelnya tanpa C ya, karena kita cuma mau ngambil seriesnya doang, korelasinya doang. Ya, ini kita copy, jangan lupa kopinya selalu as display text supaya nominalnya terlihat semua. Oke, lalu jangan lupa kita paste ke kertas kerja kita yang ada di Word. Ini tampilannya tadi. Yang harus kita lihat, syaratnya kan variabel tidak boleh melebihi 0,9 atau harus di bawah 0,90 ya. Kita lihat di sini yang ditandain kuning nih, sama Ibu ditandain kuning. Nah, dari yang X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, ini pastikan tidak ada yang melebihi 0,9. Ya, bisa dilihat teman-teman ini tidak ada yang melebihi 0,9 ya, maka tidak terjadi multikolonialitas dari data ini. Selanjutnya, ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas punya Ibu agak berbeda. Heteroskedastisitasnya pakai ini karena datanya tadi near singular. Ini kita boleh simpan ya. Freeze. Simpan tadi ini apa? Multicol. Ya, kita sudah simpan. Kita close saja kalau sudah disimpan. Yes. Nih, tadi yang ini kita balik ke estimate tadi, ke common, ya, di equation-nya kita balik ke common lagi, sudah muncul begini. Harusnya kalau kita mau heteroskedastisitas, kita klik view, residual diagnostik ke heteroskedasticity test. Karena datanya near singular matrix, maka hasil heteroskedastisitasnya tidak muncul. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menggunakan residual yang lain, yaitu yang standardized residual graph. Ya, jadi lihatnya di view actual fit residual standardized graph. Nah, ini yang diambil ya. Tadi yang punya Ibu mengambil ini. Ya, ini adalah
heteroskedastisitas yang near singular matrix. Nah, kalau yang normal bagaimana? Kalau yang normal, teman-teman akan muncul data heteroskedastisitas seperti ini. Ada F statistik, ada R statistik, prop chi-square. Yang dilihat bagian chi-square-nya di 0,05, dia harus lebih dari 0,05. Karena di sini 0,5, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Gitu ya. Jadi kalau normalnya tabel uji heteroskedastisitas adalah yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan sih tidak ada yang aneh ya kalau di datanya teman-teman. Kebetulan di datanya Ibu near singular matrix. Jadi nggak bisa dilakukan uji heteroskedastisitas. Oke, kita lanjut ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi kita bisa masukkan estimate kita balikin dulu panel option ke common effect. Kalau teman-teman bukan common effect harus dilihat ya, hati-hati ya, harus pakai fixed effect atau pakai random effect maka estimate-nya harus diganti sesuai dengan model yang terpilih. Kita lanjutkan karena Ibu mau ngecek apa tadi? Autokorelasi ya. Sampai lupa. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini tidak perlu dilakukan uji kembali, tapi kita hanya lihat dari common effect modelnya saja. Tabel yang mana Ibu kasih lihat. Ya, ini kan ada common effect nih. Ya, ini teman-teman bisa ngambil dari sini juga nih. CHEM. Nah, tabel CHEM-nya tinggal di double klik yang tadi udah disimpan, ambil di bagian bawahnya. Di tabel dari 18 sampai ke 26. Di blok, copy, lalu dipastekan di uji autokorelasi. Hasilnya demikian. Dan yang dilihat adalah Durbin-Wasson statistiknya. Pastikan nilainya harus di atas 2, di atas min 2 dan di bawah 2. Ya, jadi nilainya itu, maaf ini salah nih tandanya. Nah, jadi nilainya itu harus di antara minus 2 dan juga 2 plus 2. Jadi kalau nilai DW-nya atau nilai Durbin-Watson-nya 3, berarti itu terjadi autokorelasi. Ya, berarti itu kemungkinan harus ditransformasi juga datanya. Oke? Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu sudah tidak ada uji yang dilakukan melalui FUS, tinggal copy aja. Nah, tabelnya ini menggunakan tabel yang sama yang kita pakai di sini, di uji autokorelasi. Bedanya kita lihatnya bagian adjusted R-square-nya. Bagian adjusted R-square-nya di sini 0,166414 ini adalah 16,64%. Itu koefisien determinasinya. Uji F juga masih menggunakan tabel yang sama, tapi kita lihatnya di bagian probabilitas F statistiknya, di mana ini nilainya harus di bawah 0,05 untuk menyatakan bahwa uji F-nya itu memiliki pengaruh. Kalau di atas 0,05, uji F-nya berarti gagal atau tidak memiliki pengaruh secara simultan dan penelitian tidak bisa dilanjutkan. Untuk uji T sendiri, ini juga kita tidak melakukan pengujian lagi di FUS, tapi hanya ambil dari kolom ini. Ya, nomor 8 sampai nomor 18. Ya, ini tinggal kita copy, kita masukkan ke ke Word kertas kerja kita ambil di Word-nya, kita paste. Yang kita ambil berpengaruh atau tidaknya, atau yang kita simpulkan adalah di bagian probabilitasnya. Apakah probabilitasnya di atas 0,05 atau di bawah 0,05. Yang berpengaruh adalah yang di bawah 0,05. Ini sudah ada kesimpulannya. X1, X2, X3 tidak berpengaruh terhadap X1, X2, dan X5 tidak berpengaruh terhadap Y, X3, X4, dan X6 berpengaruh terhadap Y. Ini Ibu bikin simple karena Ibu mau menjelaskan di FUS-nya aja. Tapi kalau teman-teman nanti membuat mini riset, dibuat sesuai dengan template mini risetnya. Ya. Jadi template mini risetnya menjelaskan masing-masing pengaruhnya dari variabel, silahkan jelaskan masing-masing pengaruhnya terhadap variabel. Gitu ya. Oke, semoga ini videonya berhasil karena sekian kalinya Ibu take videonya. Mudah-mudahan tidak salah lagi video kali ini dan bisa dipahami.
Terima kasih banyak teman-teman. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.